Tanggul jebol rendam permukiman, warga dievakuasi. Demi beras murah, perempuan lanjut usia dan ibu-ibu terjatuh saat berdesakan. Entos nelpon polsek si Edet. Dua kelompok warga terlibat bentrokan di tengah permukiman. Puluhan orang karyawan pabrik beramai-ramai tak sadarkan diri. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Dinda Ayudita menemani pagi Anda dalam Fokus Pagi ini, Rabu 6 Maret 2024. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Dua kelompok massa di Banjar, Jawa Barat terlibat bentrokan di tengah permukiman warga. Akibat kejadian itu, dua korban dilarikan ke rumah sakit. Entos nelpon polsek si Edet. Video amatir warga merekam saat dua kelompok massa terlibat saling serang di Desa Mekarsari, Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa malam. Keributan ini membuat warga sekitar yang sedang istirahat terbangun dan berhamburan keluar rumah. Warga yang geram sempat mencoba membubarkan perkelahian. Bentrokan baru bisa diredam setelah aparat kepolisian datang ke lokasi. Diduga bentrok dua kelompok massa yang berasal dari etnis tertentu ini dipicu kesalahpahaman saat main futsal. Berarti warga nggak terima ini nggak sama-sama nggak terima. Pakai tempat ribut, Pak ya? Ya. Yang ributnya berarti sesama orang sesama, bukan dengan warga sini ya? bukan. Itu tahu Pak kira-kira dipicu oleh apa Pak? Katanya dari futsal kemarin kata saya sih informasi barusan. Main futsal. Akibat perkelahian ini dua orang terluka dan telah dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, satu sepeda motor yang jatuh tergeletak di lokasi diamankan ke kantor polisi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar, Jawa Barat. Di peristiwa lain, pemirsa, puluhan orang karyawan pabrik di kawasan Dander, Bojonegoro, Jawa Timur beramai-ramai tidak sadarkan diri. Petugas gabungan pun berjibaku untuk menolong mereka yang terus berteriak atau histeris. Petugas gabungan TNI Polri dan tenaga kesehatan kewalahan untuk menangani dan menenangkan sekitar 75 orang karyawan sebuah pabrik di kawasan Ngumpak Dalam, Dander, Kabupaten Bojonegoro. Seperti tampak dalam rekaman video amatir, mereka histeris dan tak sadarkan diri hingga kegiatan pabrik terpaksa dihentikan sementara. Polisi masih mendalami penyebab para buruh ini tak sadarkan diri. 75-an orang, notabene yang kesurupan semuanya adalah perempuan bagian produksi. Untuk sementara ini sudah ditangani oleh tim spiritual dan medis, non-medis, termasuk medis juga datang hari ini. Kita kerahkan ambulan untuk mengevakuasi para karyawan yang kesurupan. Karyawan yang sudah sadar akhirnya bisa pulang ke rumahnya dengan penjemputan keluarga mereka. Muhammad Khodim melaporkan dari Bojonegoro, Jawa Timur. Sejumlah unjuk rasa di beberapa daerah berakhir ricuh hingga memacetkan arus lalu lintas. Ya, di Bandung, Jawa Barat, ratusan orang nekat melempari kantor pengadilan dengan cat terkait sengketa lahan. Warga Dago Elos, Kota Bandung, kembali menggelar unjuk rasa di depan kantor PN Bandung Selasa sore. Mereka melempari kantor pengadilan dengan cat warna-warni hingga sejumlah sarananya rusak. Warga menuntut pengadilan untuk membatalkan pengosongan paksa lahan seluas 6,9 hektar. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, warga menggelar protes terhadap pemerintah daerah yang tak kunjung memperbaiki jalan rusak. Dalam unjuk rasanya ini, warga menutup jalan dengan cara menanam padi. Pihak PUPR sedianya memperbaiki 1 km dari 6 km jalan yang rusak berat. Warga pun kecewa sebab tuntutan mereka adalah perbaikan seluruh jalan yang rusak agar kegiatan warga tak terhambat.
Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, ratusan emak-emak berunjuk rasa di depan Mapolsek Pancur Batu. Mereka menutup jalan lintas Sumatera hingga harus kendaraan macet panjang. Masa menuntut polisi untuk melepaskan kembali 6 orang warganya yang ditangkap petugas karena tidak jelas prosedur dan kasusnya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengakibatkan sebuah tanggul sungai jebol. Ya, puluhan rumah terendam banjir, petugas gabungan pun berupaya menolong warga dari kepungan arus deras. Petugas gabungan berupaya untuk menyelamatkan sejumlah orang yang terjebak banjir ke tempat yang lebih aman, diantaranya dengan cara digendong. Air berwarna coklat masuk ke rumah-rumah warga di sebuah perumahan di kawasan Suratmajan, Kabupaten Magetan. Hujan deras sejak sore menyebabkan tanggul sungai jebol menjadi penyebab bencana ini. Memang jalannya lebih tinggi dan memang perumahan ini memang lebih rendah dari jalan sih. Emang hujan terlalu deras tadi, Pak? Ya, hujan dari jam 3:30 sore sampai ini tadi, sampai sekarang tinggal gerimisnya ini. Sementara ini untuk mengurangi debit air yang besar di perumahan kita terpaksa melakukan jebol tembok itu. Tembok pagar kita jebol untuk mengurangi debit air yang tinggi. Terus warga Pak gimana Pak? Warga sebagian sudah ada yang dievakuasi, terutama untuk yang lansia, anak-anak. Petugas terus menyusuri perumahan tersebut guna mencari warga yang terjebak banjir. Tirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Masih terkait banjir, pemirsa, bencana banjir dan tanah longsor kembali melanda sejumlah wilayah di tanah air. Di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, banjir bandang ini menerjang permukiman. Akibatnya sejumlah warga memilih keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Derasnya luapan air Sungai Sebalau di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat membuat warga yang bermukim di dekat sungai panik pada Selasa malam. Ketinggian banjir dengan cepat merendam sejumlah rumah warga sehingga mereka tak sempat menyelamatkan harta benda. Warga memilih keluar rumah karena takut air akan terus naik dan merendam permukiman seperti tahun lalu. Petugas gabungan pun mendatangi lokasi titik paling parah banjir bandang untuk mengantisipasi adanya korban. Banjir yang merendam ruas jalan ini berada di Desa Beluk Bayat, Klaten, Jawa Tengah pada Selasa petang. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan luapan dari saluran drainase di wilayah setempat. Ketinggian air sekitar 30 cm, hingga menyebabkan belasan motor mogok karena pemotor nekat menerjang banjir. Banjir juga merendam sejumlah warung dan rumah milik warga setempat. Dampak banjir menyebabkan warung tutup lebih awal. Sejumlah bahan baku seperti gandum, gula, dan teh tidak bisa dipakai karena terendam air. Akibatnya omset pemilik warung mengalami penurunan. Banjir juga menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi tersendat. Sementara itu, bencana tanah longsor kembali terjadi di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan pada hari Selasa. Kali ini longsor terjadi di Dusun Baru, Desa Gantarang. Akibat longsor, separuh badan jalan Trans Sulawesi ambles sepanjang 25 meter dengan ketinggian 10 meter. Petugas memasang spanduk informasi adanya longsor agar memudahkan pengguna jalan melihat titik longsor dan menghindari ketika melintas. Setiap hari, jalan yang ambles dilewati kurang lebih 300 kendaraan dan diharapkan para pengguna jalan yang melintas untuk tetap berhati-hati. Di peristiwa lain, pemirsa, akibat kebocoran tabung gas, 2 rumah toko di Kota Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ibadah tuh kahuruan tuh Maroke ibadah kahuruan. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri dan beberapa orang memindahkan sepeda motor yang parkir di depan 2 ruko yang terbakar di Jalan Cibadak, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. Kebakaran yang diduga disebabkan kebocoran tabung gas di kedai makanan di ruko tersebut mengakibatkan ledakan. Kobaran api yang cepat membesar langsung melalap kedai itu dan merambat ke ruko yang berada di sampingnya. Jadi asal mula api menurut pemilik itu ada kebocoran gas
yang kemudian ketika menyalakan ada sambatan api. Jadi di garis bawahi bukan tabung gas yang meledak, tapi ada kebocoran gas yang mana menyalakan api kena sambatan yang akhirnya yang bak karet mati, yang bak karet asal mulanya dari sana. Peristiwa terjadi saat kedua kedai dalam keadaan buka. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang kerugiannya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. 4 rumah terbakar di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya pemirsa, yang mengejutkan diduga api ini disulut seorang pria yang menaruh hati dengan istri orang yang bermukim di dekat rumah yang terbakar. Sejumlah warga berusaha memadamkan kobaran api yang terus membesar di permukiman padat di Lorong Roda, Kelurahan Talang Semut, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa dini hari. Bangunan semi permanen yang sebagian besar materialnya dari kayu membuat api dengan cepat melalap rumah tersebut dan merambat ke 3 rumah lainnya yang berada tepat di samping. Akibat kebakaran, 2 rumah ludes terbakar, sementara 2 rumah lainnya mengalami kerusakan parah. Dalam rekaman CCTV, diduga terbakarnya rumah tersebut melibatkan seorang pria berinisial ZL. Pria tersebut menaruh hati terhadap istri seorang warga yang rumahnya berdekatan dengan rumah yang terbakar. Warga menduga pria itu gelap mata, asmaranya tak berbalas hingga melakukan pembakaran. Dari pemutaran CCTV yang ada di Mushola Al-Hidayah, sepertinya ini ada unsur kesengajaan. Karena pas kejadian kebakaran itu sekilas ada rekaman dari CCTV, orang naik tangga ke rumah yang terbakar, kemudian dia langsung lari. Dan itu apinya muncul, Pak? Api langsung muncul dia pas dia berlari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang kerugiannya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara polisi kini memburu pria dalam CCTV tersebut untuk mengungkap motif kebakaran. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, dampak erupsi Gunung Api Ile Lewotolo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan puluhan warga terserang penyakit ispa. Ya, sedangkan di Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah desa di 2 kecamatan terdampak hujan abu Gunung Merapi. Di New Selo ini lumayan hujan abunya. Video amatir usai hujan abu Merapi pada Senin sore ini memperlihatkan mobil yang diparkir di objek wisata New Selo di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, diselimuti abu. Ya, awan panas guguran Gunung Merapi menyebabkan hujan abu di 3 kecamatan di Boyolali. Salah satunya Desa Suroteleng di Kecamatan Selo. Pada Selasa, warga yang mayoritas merupakan petani masih membersihkan dampak abu erupsi Merapi, termasuk membersihkan tanaman. Caranya dengan menyemprotkan air yang dicampur pupuk. Ini dilakukan sebagai antisipasi agar tanaman mereka tidak mati yang bisa mendatangkan kerugian. Hingga saat ini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Sementara itu di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, 84 warga desa Todanara dan desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur terserang penyakit gangguan ispa dampak erupsi Gunung Ile Lewotolo. Layanan kesehatan pun diberikan puskesmas kecamatan pada puluhan warga terdampak yang didominasi kaum lanjut usia. Ya, satu masyarakat ini mendapat sakit yang adalah demam, kemudian badan terasa nyelo-nyelo, kemudian flu, pilek. Saat ini Gunung Api Ile Lewotolo berstatus siaga atau level 3. Warga diimbau pakai masker untuk menghindari penyakit gangguan pernapasan atau ispa akibat debu abu vulkanik Gunung Api Ile Lewotolo. Tim Liputan melaporkan. Seorang wanita dikabarkan terjatuh dan hanyut di aliran Sungai Cicatih di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Petugas Basarnas Sukabumi menemukan jasad perempuan itu tersangkut di sebuah batu. Usai melakukan penyisiran dengan perahu dan melakukan penyelaman serta penyisiran di darat, petugas gabungan berhasil menemukan jasad wanita yang diduga terjatuh dan hanyut di Sungai Cicatih Selasa siang. Jasad korban ditemukan tersangkut di sebuah batu 500 meter dari titik hilang. Pencarian korban sempat terkendala cuaca ekstrim sehingga debit air sungai tinggi. Petugas mengevakuasi jasad korban ke RSUD Sekarwangi untuk dilakukan visum. Terkait kendala pastinya dengan cuaca, Pak. Cuaca sekarang tak terduga semakin ekstrim, Pak. Jadi debit air semakin tinggi. Tapi alhamdulillah tadi tidak kurang lebih 1 kali 24 jam korban sudah ketemu, Pak. Seorang wanita warga Kampung Bojong Koneng, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi dikabarkan jatuh dan hanyut di aliran Sungai Cicatih Senin siang.
Wanita berumur 35 tahun itu dikabarkan hanyut saat duduk termenung di pinggir sungai bersama salah seorang anaknya usai terlibat cekcok dengan sang suami. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke kasus ledakan di Makobrimob Polda Jawa Timur. Pemirsa, petugas mengungkap hasil penyelidikan sementara dugaan penyebab ledakan. Sementara 10 korban luka akibat peristiwa itu sudah diperbolehkan pulang. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto Selasa siang menjenguk 10 anggota penjinak bom yang menjadi korban ledakan yang terjadi di markas Brimob Polda Jatim. 10 anggota Detasmen Gegana Satuan Brimob Polda Jatim ini terluka akibat ledakan sisa bahan peledak yang disimpan di area gudang markas Satuan Brimob Polda Jatim. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, para korban sudah diperbolehkan pulang. Dan alhamdulillah sudah kita lihat 10 korban, semuanya adalah anggota Jibom Satgegana Satbrimob Polda Jatim dalam keadaan baik-baik saja. Selasa sore, aktivitas dan situasi lalu lintas di sekitar Jalan Gresik, Kerembangan, Surabaya ini sudah kembali normal. Tim Laboratorium Forensik Polda Jatim masih menyelidiki penyebab terjadinya ledakan, termasuk mengusut dugaan kelalaian dalam menangani sisa bahan peledak itu. Dari hasil penyelidikan, sisa bahan peledak yang ditemukan adalah bahan kimia yang tergolong low explosive atau berdaya ledak rendah. Jadi kesimpulan sementara saat ini adalah itu karena kondisinya lembab, kemudian kena sinar matahari hingga ketika lembab terjadi reaksi kimia di antara mereka, kemudian timbul ledakan. Diduga, efek ledakan cukup dahsyat karena sisa bahan peledak disimpan dalam ruangan. Petugas masih mendata kerusakan yang diakibatkan ledakan di Makobrimob Polda Jatim dan akan menyalurkan uang ganti rugi dalam waktu dekat. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, kita jeda sejenak. Setelah berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya polisi musnahkan puluhan bom kemiliteran. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ya pemirsa, selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya pemirsa, seorang penjaga ladang tewas ditemukan mengenaskan di sebuah jalanan setapak dekat ladang di Pasuruan, Jawa Timur pada hari Selasa. Ya, hasil penyelidikan sementara korban tewas diduga karena ledakan bom ikan atau bondet. Jasad Sunario, pria berusia 50 tahun terbujur kaku di rumahnya di Desa Rebalas, Pasuruan, Jawa Timur. Ia ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Terdapat luka di kepala dan luka bakar di tangan. Diduga korban tewas karena ledakan bom ikan atau bondet yang belum diketahui kepemilikannya. Pihak kepolisian pun masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari hasil penyisiran di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya 6 buah bom ikan atau bondet yang belum meledak, 2 pasang sandal, topi dan tas. Jasad korban sempat dievakuasi ke rumah duka, namun kemudian dibawa ke RSUD Grati untuk diautopsi. Selain dugaan karena terkena ledakan bondet yang dibawanya sendiri, dugaan lain korban tewas dilempar bondet oleh seseorang. Di sini yang perlu didalami oleh penyidik, asal muasal kekerasan ini dari mana yang masih kita proses penyelidikan. Apakah itu karena bondet yang dibawa oleh korban sendiri, atau bondet yang dari orang lain yang dilemparkan atau disentuhkan kepada korban. Ini masih dalam proses pendalaman. Beberapa orang saksi kini tengah diperiksa Satreskrim Polres Pasuruan Kota untuk menguak penyebab atau motif kematian korban. Bagi para penjaga ladang, bondet biasanya dibawa untuk keamanan diri dari aksi pencurian hasil pertanian. Dan Diare Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur.
Tim Gegana Polda Daerah Istimewa Yogyakarta lakukan disposal atau peledakan bom kemiliteran hasil temuan dari tahun 2022 hingga 2024. Setidaknya ada 22 bom kemiliteran berbagai jenis yang dimusnahkan di area pegunungan di wilayah Tepus, Gunung Kidul. Inilah detik-detik peledakan salah satu bahan peledak jenis mortir yang dilakukan oleh tim Gegana Polda DIY di area pegunungan Desa Sidoharjo di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Setidaknya ada 22 bom kemiliteran peninggalan Perang Dunia Kedua yang terdiri dari 15 granat fragmentasi atau nanas, kemudian ada 5 mortir serta granat ofensif. Disposal dilakukan atas instruksi pimpinan pasca insiden terjadinya ledakan bom barang bukti di Makobrimob di wilayah Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Hal ini dilakukan agar Mako menjadi lebih steril dari bahan peledak barang bukti yang dikumpulkan. Situasinya terkait juga kejadian teman kita yang berada di Gegana, Jawa Timur. Akhirnya pimpinan Kapolda memerintahkan kepada Dansat Brimob apabila di Mako kita masih terdapat barang bukti yang berkaitan dengan bom militer agar segera didisposal atau dimusnahkan. Dari info pasar, pemirsa, harga beras pulen di ibu kota mulai turun. Kini dijual Rp12.000 per liter. Sementara itu, nekat berebut beras murah sambil berdesak-desakan di tengah antrean ratusan warga, sejumlah wanita lansia dan mak-mak terjatuh di kerumunan. Seperti inilah suasana antrean warga saat membeli beras murah di salah satu toko agen Bulog yang menyediakan beras murah di kawasan Pasar Sentral PK Bata, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejumlah wanita lansia dan mak-mak yang ikut antre terjatuh akibat berdesak-desakan untuk mendapatkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang diluncurkan oleh Perum Bulog setempat. Beras murah SPHP ini diminati warga karena harganya terjangkau, yakni sebesar Rp54.000 per kemasan 5 kg. Berdesak-desakan tadi ya? Iya. Antri lama juga? Antri lama, Pak. Memang harga beras saat ini bagaimana, Bu? Ya agak murah lah kayak gitu kan. Jadi kita, yang ini. Kalau beras medium yang lain? Mahal, Pak. Jadi kita ini ada anak kan, jadi ya mau cari yang murah-murah lah kayak gitu. Selain itu, ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Lombok Barat Selasa siang. Sebagian besar warga memburu beras medium yang dijual Bulog seharga Rp10.900 per kilogram. Karena takut tidak kebagian, warga rela mengantre hingga puluhan meter untuk mendapatkan beras 5 kg. Selain beras, pasar murah juga menyediakan telur, gula, dan minyak goreng yang dijual dengan harga terjangkau. Pasar murah digelar untuk menormalkan stok serta meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga pangan menjelang puasa. Di kawasan Rawasari, Jakarta Pusat, beras puluhan dijual seharga Rp12.500 per liter. Mulai menurunnya harga beras membuat bahagia warga yang membeli beras. Sebelumnya beras puluhan dijual mencapai Rp14.000 per liter. Namun turunnya harga beras reguler tidak dibarengi dengan harga beras premium yang harganya semakin naik, yaitu seperti harga beras Pandan Wangi yang terus naik dari Rp14.000 kini menjadi Rp17.000 per liter. Ya semoga bisa harganya Pandan Wangi itu bisa turun lagi sampai kayak dulu 13,5, 13.000 gitu deh. Biar orang bisa makan enak juga gitu. Pembeli maupun pedagang ingin harga beras terus menurun dan stoknya pun banyak, terutama mendekati bulan puasa, di mana konsumsi beras meningkat. Tim Liputan melaporkan. Polisi mengungkap peredaran dan menyita sabu-sabu seberat 1 kg. Informasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dani Maulana usai jeda.
Anda kembali bergabung di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, dua pria yang tenggelam ketika perahu yang mereka tumpangi kecelakaan di Banyuasin, Sumatera Selatan ditemukan meninggal dunia. Demikian pula hasil pencarian tim SAR atas seorang remaja yang tenggelam di Sungai Wai Bulog, Lampung. 2 hari hanyut, korban ditemukan tidak bernyawa. Tolong info yang bisa hubungi tim SAR merapat bawah jembatan Jogja. Warga mengevakuasi jenazah seorang remaja pria yang ditemukan di aliran sungai Wai Bulog, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Selasa siang. Jasad korban ditemukan tersangkut di pinggir aliran sungai, sekitar 5 km dari lokasi ia dilaporkan tenggelam di Pekon, Yogyakarta, Lampung. Setiba di rumah duka, jenazah remaja berusia 17 tahun itu disambut isak tangis keluarga. Korban tenggelam pada hari Minggu di Sungai Wai Bulog saat main rakit menggunakan batang pisang bersama 4 orang temannya. Diduga remaja itu tenggelam terseret arus, sedangkan 4 temannya berhasil menyelamatkan diri. Nah, kronologi ketemu pagi itu ada masyarakat yang melapor ke posko pencarian di samping sisi kanan jembatan Klaten, yang memang kita di situ dirikan tenda untuk stay pengawasan yang dilakukan dari hari Minggu. Sementara itu, Selasa pagi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, tim Basarnas Palembang mengevakuasi 2 jenazah pria korban kecelakaan di perairan Muara Kumbang, Dusun 2. Kecelakaan terjadi pada hari Minggu ketika 4 orang berlayar dari Dusun Alahan menuju Desa Pematang Palas. Dalam perjalanan, kapal yang ditumpangi diterjang angin kencang sehingga oleng lalu karam di sungai tersebut. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sedangkan 2 korban tewas ditemukan sekira 5 km dari lokasi tenggelam. Selanjutnya, petugas Basarnas membawa 2 jenazah ke rumah duka untuk dimakamkan pihak keluarga. Tim Liputan melaporkan. Di kasus lain, pemirsa, petugas meringkus seorang pengedar narkotika dan mengamankan barang bukti sabu-sabu hampir 1 kg di Jember, Jawa Timur. Peredaran barang terlarang ini diduga dikendalikan dari dalam salah satu lembaga pemasyarakatan. Pria ini tak berkutik begitu polisi mendapati sabu-sabu seberat 1 ons di dalam tasnya saat baru saja keluar dari minimarket di Jalan Udang Windu, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Dari penangkapan pria tersebut, petugas bergerak ke rumahnya di Kecamatan Ambulu, Jember dan menemukan 8 ons sabu-sabu yang telah dikemas ke dalam plastik kecil masing-masing seberat 1 ons. Dari hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku merupakan pengedar lintas kota jaringan Malang, Jember yang dikendalikan dari dalam salah satu lembaga permasyarakatan. Kurang lebih sebanyak 800 gram. Ini kami amankan dari seseorang inisial TS. Dan yang bersangkutan hasil pengembangan juga kita dapati terafiliasi dengan kelompok jaringan lainnya dengan inisial YT. Selama 1 bulan terakhir, Polres Jember mengamankan sebanyak 35 pengedar narkoba dengan barang bukti beragam narkotika dan obat terlarang. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Di informasi berikutnya, pemirsa, tidak ingin dimadu, seorang istri di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan nekat memotong alat vital suaminya sendiri. Korban pun harus menjalani perawatan serius di rumah sakit. Seorang ibu rumah tangga berusia 33 tahun ini harus berurusan dengan polisi lantaran menjadi tersangka penganiayaan terhadap suaminya sendiri. Tersangka nekat memotong alat vital korban lantaran menolak ulah suami yang diduga punya istri baru. Tersangka yang sempat buron menyerahkan diri ke polisi setelah pihak keluarga membujuknya. Kini korban menjalani perawatan intensif dan dirujuk ke rumah sakit di Provinsi Jambi. Polisi yang menangani kasusnya langsung memeriksa tersangka dan melakukan olah tempat kejadian di sebuah warung di kawasan Simpang Bayat, Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan secara fisik yang mengakibatkan luka berat, yaitu dipotongnya alat kelamin daripada suami oleh istrinya sendiri, dan ancaman hukumannya maksimal 10 tahun denda.
Sementara itu pemirsa, warga Tamamaung, Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan aksi sepasang kekasih yang diduga mengaborsi bayi hasil hubungan gelap di kamar kontrakan. Perbuatan mereka terungkap saat mendatangi rumah ketua RT untuk meminta surat keterangan perlengkapan penguburan sang anak. Unit Reskrim Polsek Panakukang mendatangi salah satu rumah kontrakan yang diduga menjadi tempat aborsi sepasang kekasih di Jalan Sukarya 1, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Sebelumnya warga heboh dengan informasi salah satu penghuni indekos diduga sengaja mengaborsi anak kandung hasil hubungan gelap. Petugas kemudian olah TKP dan mengevakuasi jasad bayi berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan berusia 6 bulan. Di tempat ini, polisi mengamankan orang tua kandung korban yang masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di kota tersebut. Sepasang kekasih ini mengaku malu dan belum siap menikah lantaran masih terkendala biaya sehingga keduanya memilih menggugurkan bayi mereka. Dari TKP kita ditemukan ada dugaan sepasang muda-mudi, kemudian ditemukan di situ ada bayi berumur bayi yang sudah meninggal yang berumur sekitar 6 bulan, jadi sekalian perempuan ditemukan di dalam kamar kos yang bersangkutan. Dia datang melapor untuk meminta pengantar pemakaman karena tidak jelas surat-suratnya, tidak jelas kependudukannya bagi saya, jadi saya tidak memberi ke pengantar. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad bayi dievakuasi ke ruang jenazah Dokpol Forensik Biddokes Polda Sulsel. Sementara pasangan kekasih diamankan ke unit PPA Polrestabes Makassar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di informasi lain, pemirsa, polisi menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan video sesat yang meresahkan masyarakat. Motif pembuatan video itu bertujuan agar tempat pengobatan tradisional lebih banyak peminatnya. Pada Selasa sore, tersangka video viral yang sempat meresahkan masyarakat sudah memakai baju tahanan Polda Jatim. Tim penyidik juga kembali menetapkan 2 orang tersangka baru, yakni seorang juru kamera dan penyunting gambar. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli sosiologi bahasa. Polisi memastikan dugaan sementara para tersangka membuat konten selain untuk menaikkan subscriber, juga agar tempat pengobatan tradisional miliknya lebih banyak peminatnya. Bahkan, tersangka telah memperoleh uang sebesar 100 juta rupiah per bulan. Saudara Samsudin ini bertujuan untuk menaikkan subscribernya. Juga saudara Samsudin ini membuat konten tersebut berharap supaya tempat pengobatan dia di Blitar itu tambah laris. Perampasan dan penjambretan barang berharga menyasar anak-anak dan ibu rumah tangga di sejumlah wilayah. Tapi di Bekasi, Jawa Barat, penjambret gagal merampas telepon genggam atau gawai milik seorang anak. Lantaran korban keburu meminta pertolongan warga. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan ulah seorang penjambret yang akan merampas gawai seorang bocah yang sedang bermain di kawasan Kebalen, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban berupaya kabur dan berteriak minta tolong kepada warga saat seorang pria mengejarnya. Upaya perampasan gagal, lelaki bermotor itu pun langsung kabur. Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebuah rekaman video CCTV mengabadikan ibu rumah tangga yang menjadi korban jambret. Saat kejadian, korban hendak membeli beras murah di sebuah pasar. Tiba-tiba seorang pengendara motor yang mengadang korban. Setelah merampas tas korban berisi uang tunai senilai Rp500.000, penjambret langsung tancap gas. Di peristiwa lain, pemirsa, tertangkap tangan mencuri motor. Seorang pemuda babak belur dihakimi warga di Majalengka, Jawa Barat. Terduga pelaku mengaku sudah 6 kali mencuri motor di wilayah itu. Tersangka yang tertangkap tangan mencuri motor di rumah seorang warga di Desa Garangwangi, Majalengka, Jawa Barat ini tidak bisa berbuat banyak karena kaki dan tangannya dalam kondisi terikat Selasa siang. Bahkan, sejumlah warga melampiaskan amarah mereka dengan menghakimi tersangka. Terungkapnya pencurian yang terjadi Selasa siang itu berawal saat korban melihat motornya yang diparkir di teras rumah didorong tersangka. Korban kemudian berusaha menarik kembali motornya yang menyebabkan pelaku terjatuh lalu ditangkap warga. Si pelaku itu sebanyak 3 orang mau masuk ke rumah, sudah menggunakan kunci letter T atau astag,
motor. Setelah berhasil motornya diambil, kemudian warga baru bisa mengetahui bahwa motor itu dicuri oleh pelaku, sehingga dikejar oleh warga, kemudian tertangkap. Tersangka saat ini ditahan di Mapolsek Sumberjaya, dan hasil pemeriksaan tersangka telah melakukan pencurian sebanyak 6 kali di Kecamatan Sumberjaya. 2 terduga pelaku lainnya saat ini masih diburu unit Reskrim Polres Sumberjaya. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Sementara itu mengaku terdesak kebutuhan hidup, seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur nekat merampok sebuah mini swalayan. Aksi perampokan tidak berjalan mulus karena kedapatan perlawanan dari salah satu karyawan. Duel antara tersangka perampokan dengan seorang karyawan ini terjadi di sebuah mini swalayan di Kelurahan Pekuncen, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Meski ditodong senjata tajam, sang karyawan terus melawan. Hasil analisa kamera pengawas, Satreskrim Polres Pasuruan kemudian meringkus tersangka. Tersangka mengaku terpaksa merampok untuk membayar sewa indekos. Setelah mendekati korban, dia langsung mengeluarkan senjata tajam, kemudian memeting leher korban, dan minta supaya diantarkan ke Brankas. Sejumlah barang bukti telah diamankan, antara lain sebilah senjata tajam serta baju yang digunakan tersangka saat beraksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi kecelakaan lalu lintas. Diduga sopir hilang kendali, sebuah mobil angkutan kota menabrak toko di Tangerang Selatan, Banten. Dalam kondisi membawa penumpang, kendaraan itu melaju dalam kecepatan tinggi. Rekaman CCTV di seberang toko memperlihatkan saat sebuah mobil angkutan kota atau angkot berkecepatan tinggi menyeruduk toko di Jalan Wage Rudolf Supratman, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Selasa sore. Sejumlah orang yang tengah duduk di depan toko itu berlarian menyelamatkan diri. Namun sejumlah barang-barang di toko, termasuk etalase makanan yang berada di depan toko, hancur berantakan. Sementara penumpang di dalam angkot tidak terluka, meski sempat terguncang. Diduga sopir angkot hilang kendali ketika melintas di tempat tersebut, sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraannya. Warga di sekitar lokasi kejadian sempat tersulut emosi dan menghajar sang sopir. Yang banyak dari arah sana. Mau nyalip. Terus nggak dapet. Terus nggak dapet. Awalnya dia nampak tiang. Tiang ini. Yang mental langsung. Mental langsung situ. Tapi ada yang ketabrak nggak orang, Bang? Enggak. Hah? Nggak ada yang ketabrak orang? Alhamdulillah ya. Tapi kan. Polisi lalu mengamankan sopir angkot ke Mapolsek Ciputat Timur. Pria itu diperiksa untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas itu. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Kita kembali jeda pemirsa, sesaat lagi Fokus Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi lain, diantaranya adalah ricuh rapat pleno penghitungan surat suara. Informasinya akan disampaikan oleh Dinda Ayudita sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda masih bersama saya Dinda Yudita di Fokus Pagi. Rektor nonaktif sebuah universitas swasta di Jakarta yang tersangkut kasus pelecehan seksual saat ia menjabat kembali diperiksa polisi. Dalam pemeriksaan kali ini ia membawa sejumlah bukti. Selamat pagi, Bro. Pagi, Pak. Selasa pagi didampingi kuasa hukumnya, Rektor nonaktif sebuah universitas swasta di Jakarta Selatan berinisial ETH tiba di Polda Metro Jaya. Kita siap, kita bawa bukti-bukti yang sangat baik. ETH kembali diperiksa sebagai terduga pelaku kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus yang ia pimpin. Pemeriksaan kali ini rampung sekira 3 jam kemudian. ETH yang didampingi tim kuasa hukum menjawab sekira 32 pertanyaan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan 2 pegawai universitas. Kuasa hukum ETH mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti penting kepada penyidik yang dinilai bisa membantu mengungkap duduk perkara kasus ini. Bukti-bukti tidak bisa kami sampaikan, tapi bukti-bukti ini sangat akurat, sangat otentik, dan bisa membantu membuat duduk perkara ini sangat terang. Pemeriksaan ETH kali ini dilakukan atas kasus pelapor berinisial DF, dan sebelumnya penyidik telah memeriksa 6 orang saksi, sedangkan untuk pelapor korban berinisial RZ sudah 9 saksi yang diperiksa. Dalam penyelidikan, Polda Metro Jaya juga bekerja sama dengan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Pemprov DKI Jakarta dan dokter dari Rumah Sakit Polri. Pada P3A itu pemeriksaan psikologis, kemudian ke dokter Polri itu untuk pemeriksaan
psikiatrikum. Nah, ini dalam rangkaian penyelidikan. Pekan depan, ETH akan menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Polri. Pria berusia 72 tahun itu dilaporkan 2 pegawai universitas swasta tempatnya menjabat sebagai rektor sebelum dinonaktifkan terkait kasus dugaan pelecehan seksual pada tahun 2023. Namun ETH membantah dan menilai tuduhan itu sebagai upaya menjegal dirinya dalam pemilihan rektor universitas swasta tersebut. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lain, untuk memutus rantai penularan demam berdarah, Polres Grobogan, Jawa Tengah melakukan pengasapan usai 6 anggotanya terjangkit DBD. Sementara PMI Kota Tangerang, Banten juga melakukan fogging guna memberantas nyamuk Aedes aegypti. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Tangerang terus melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah wilayah di Kota Tangerang, Banten, Selasa siang. Langkah ini dilakukan untuk menekan melonjaknya kasus demam berdarah di Kota Tangerang yang mencapai 112 kasus dalam 2 bulan terakhir. Ada beberapa laporan dan permintaan dari beberapa masyarakat yang terpapar demam berdarah yang ada di wilayah-wilayah seperti Polres Pelawat Indah, Penambaran Utara, dan beberapa lagi. Kita mengerahkan 4 sampai 5 personilnya menggunakan 2 fogging. Pengasapan juga dilakukan di kantor Polres Grobogan, Jawa Tengah, usai 6 anggota Polres terjangkit penyakit demam berdarah dengue. Kegiatan pengasapan pada Selasa siang dilakukan ke seluruh ruangan, halaman Polres, hingga asrama Polres Grobogan. Terindikasi meningkatnya kasus demam berdarah, bahkan ada beberapa laporan dari personel Polres Grobogan yang juga terindikasi terjangkit penyakit demam berdarah. Oleh sebab itu maka kami dari Polres Grobogan, utamanya dari Sidokes Polres Grobogan melaksanakan fogging. Selain pengasapan, Polres Grobogan telah meminta para anggotanya melakukan langkah pencegahan dan pemusnahan sarang nyamuk Aedes aegypti. Tim Liputan melaporkan. Sampah yang kerap menumpuk dan membusuk di sejumlah tempat menjadi masalah serius semua kalangan. Di Jakarta, petugas unit penanganan sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup ternyata bisa menyulap sampah botol plastik bekas menjadi perahu motor. Inilah inovasi dan kreasi petugas unit penanganan sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Mereka memanfaatkan sampah botol plastik bekas menjadi perahu bermotor. Perahu motor dari botol plastik ini digunakan petugas UPS Badan Air Durensawit untuk membersihkan sampah di sepanjang aliran Kanal Banjir Timur. Pembuatan perahu dari limbah plastik ini membutuhkan waktu 2 pekan. Sebelumnya mereka mengumpulkan ribuan botol air mineral dari berbagai ukuran. Sudah ada berapa perahu yang terbuat dari botol bekas? Masih 2. Ada 2? Nanti mungkin ada lagi. Nah Mas, untuk satu perahu itu makan berapa botol bekas? Dari berbagai macam juga ya, ada ukuran yang 1,5 liter, yang 600 ml sama yang 19 liter gitu, hampir 1000 liter, 1000 biji. 1000 botol, satu perahu? Iya. Sementara di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, keindahan alam Taman Wisata Nasional Gunung Merbabu menjadi buyar menyusul banyaknya tumpukan sampah. Darurat sampah terutama di tempat wisata alam memaksa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggalakkan program wisata tanpa sampah. Johan Taruna dan Yulianto melaporkan dari Jakarta dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pihak KPUD Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan membantah jika terjadi penggelembungan suara untuk partai tertentu. Selain itu, rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat berlangsung ricuh dengan protes saksi dan kedatangan sejumlah orang yang ingin memubarkan pleno. Rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Lombok Tengah berubah panas dengan kedatangan sejumlah orang yang diduga pendukung caleg tertentu yang ingin masuk ke ruang pleno Selasa siang. Polisi langsung menghalangi mereka. Suasana rapat pleno berlangsung panas dengan protes sejumlah saksi caleg dan partai politik yang memprotes hilangnya surat suara mereka.
Bawaslu masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan akan memeriksa penyelenggara pemilu di 2 kecamatan untuk memastikan kasus tersebut bisa dilanjutkan atau tidak. Kami akan berikan sarpar ke KPU ya, mana-mana TPS yang terkait dengan temuannya ya. Di dapil mana aja nih? Itu yang di dapil 1 sama dapil 5. Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Selasa siang membantah jika terjadi penggelembungan suara untuk Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Yang sebenarnya terjadi adalah kekeliruan dari aplikasi Sirekap dalam membaca data yang diunggah pihak KPPS usai perhitungan suara di tingkat TPS. Sirekap mobile yang dipakai KPPS ketika mengupload foto C hasil itu masuk, Sirekap membacanya lain. Itu yang memunculkan angka 67 itu. Di Sirekap yang kemudian di entry datanya masuk di info pemilu. Jumlah perolehan suara untuk PSI secara keseluruhan yang terbaca dalam aplikasi Sirekap adalah 3.862. Sementara perolehan suara yang sebenarnya berdasarkan C hasil hanya 1.986 suara. Untuk itu perolehan hasil perhitungan suara yang bisa menjadi rujukan adalah rekapitulasi berjenjang berdasarkan C hasil, mulai dari tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten. Tim Liputan melaporkan. Indonesia Police Watch melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Supriyatno, mantan Direktur Utama Bank Jateng, ke KPK dalam kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi. Dan sejumlah informasi lainnya kami kemas dalam kilas peristiwa Fokus Pagi berikut ini. Tidak punya informasi dan juga Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendatangi Gedung Merah Putih KPK setelah siang untuk melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah dan mantan Direktur Bank Jateng Supriyatno. Dugaan tersebut terjadi sejak tahun 2014 hingga 2023 dengan modus cashback yang tembus angka 100 miliar rupiah. Sementara ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Selasa sore. Mereka menuntut DPR RI untuk segera menggelar sidang hak angket untuk memakzulkan Presiden Jokowi yang dianggap telah menodai demokrasi dalam Pilpres. Untuk sama-sama menyanyikan lagu. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna pertama setelah lewat masa pemilu 2024. Hanya 164 orang anggota Dewan yang ikut rapat paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Jakarta Pusat ini. Agenda rapat perdana ini adalah mendengar pidato kedua DPR, Puan Maharani yang diwakilkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Para anggota DPR dan hadirin yang berbahagia. Grup MTech bersama platform video menggelar sharing session dengan media Paran Asia terkait perkembangan industri video yang streaming yang semakin meningkat dan pesat di Indonesia. Video kini menjadi platform streaming video berbayar nomor 1 di Indonesia. Acara media gathering yang digelar grup MTech menghadirkan narasumber eksekutif director dan co-founder Media Partnet Asia, Vivek Kauto, dan direktur grup MTech dan CEO Video, Sutanto Hartono. Acara juga dihadiri sejumlah pemimpin redaksi media dan jurnalis senior di Indonesia. Jadi saya melihat bahwa ya video ini barangkali adalah mungkin yang terdepan, platform video streaming terdepan di Indonesia. Yang tadi kalau saya nggak salah ini kan memang bertujuan untuk semakin meningkatkan konten lokal. Masyarakat Indonesia semakin mengandalkan internet untuk menonton film dan video secara online. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat, Surya Citra Media membangun platform streaming over the top atau OTT video sejak tahun 2014. Kini, video telah menjadi platform OTT nomor 1 di Indonesia, baik dari sisi jumlah subscriber maupun jumlah unduhan, mengalahkan sejumlah platform OTT global dan regional. Kami senang sekali bahwa hari ini kita bisa kedatangan para senior jurnalis maupun juga pemimpin redaksi dari berbagai media massa di Indonesia. Nah, tujuan kami adalah sharing mengenai journey daripada video dan juga kondisi bisnis OTT secara umum.
Nah, tujuannya juga selain daripada sharing, kita ingin juga membangkitkan semangat. Tema hari ini adalah pentingnya konten lokal di tengah persaingan konten yang luar biasa dari internasional. MTech Group melalui video berkomitmen selalu berinovasi, menghadirkan konten berkualitas dan terlengkap untuk pelanggan setianya. Ridho Yahya, Dovianda melaporkan dari Jakarta. Rebutan gunungan libatkan ratusan orang dan wisatawan di Malioboro. Informasi selanjutnya usai jeda. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan Indah Aidita. Ya, pemirsa, warga dan wisatawan Malioboro Selasa siang saling berebut gunungan yang berisi ribuan produk oleh-oleh khas Yogyakarta setinggi 11 meter. Kegiatan ini digelar untuk merayakan 2 tahun perpindahan pedagang kaki lima ke teras Malioboro. Tahun perpindahan pedagang kaki lima ke teras Malioboro dirayakan dengan Festival Teras Malioboro dengan gunungan setinggi 11 meter yang berisikan ribuan produk oleh-oleh khas Yogyakarta. Warga dan wisatawan pun saling berdesakan untuk mendapatkan produk oleh-oleh yang tersusun dalam gunungan. Meski saling berdesakan, festival ini membuat wisatawan maupun warga bergembira, terlebih saat berhasil mendapatkan beragam bingkisan secara gratis. Iya, di bagian situ sih sama tadi. Gimana rebutan itu, Mbak? Asik, seru banget, tapi ya panas sih, soalnya kan desek-desekan gitu. Dapat apa ini, Mbak? Ini banyak, ada ayam, terus apa sih, sambal pecel, terus ada pangsit juga. Makanan gitu, Mbak, ya? Iya, makanan, tapi beberapa juga ada barang. Selain ungkapan syukur, Festival Teras Malioboro sengaja digelar sebagai media promosi agar wisatawan semakin mengenal produk Teras Malioboro sebagai pusat perbelanjaan di kawasan Malioboro. Sebelumnya, gunungan oleh-oleh setinggi 11 meter Teras Malioboro ini telah tercatat memecahkan rekor muri. Nasrul Nasi melaporkan dari kota Yogyakarta. Kini kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, pekan ke-28 BRI Liga 1 akan menyajikan sejumlah laga big match. Sejumlah tim yang akan bertanding melakukan persiapan jelang menghadapi calon lawan-lawan tangguh. Pekan ke-28 BRI Liga 1 juga mempertemukan Persita Tangerang dengan Madura United. Pelatih Persita Tangerang, Divaldo Alves, meminta anak asuhnya bermain lebih fokus agar La Viola bisa beranjak dari papan bawah klasemen BRI Liga 1. Di kubu tuan rumah, Madura United yang ada di posisi kelima klasemen sementara yakin meraup 3 poin di depan para pendukungnya. Di laga lainnya, Arema FC akan menjamu tim tamu Bayangkara Presisi Indonesia FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Skuad Singoedan bertekad menjaga tren positif demi menjauh dari zona merah. Tidak mau kalah, Bayangkara FC juga mau melanjutkan momentum kebangkitannya usai menang 3-2 dari Madura United. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh Ingat Mas, Ingat Pegadaian. Dari duel pertama final Pegadaian Liga 2, PSBS Biak sukses menggulung Semen Padang dengan skor 3-0. Sementara itu laga pertama perebutan peringkat ketiga antara Persiraja Banda Aceh kontra Malut United berakhir imbang tanpa gol dan diwarnai kontroversi menjelang laga selesai. Duel pertama final Pegadaian Liga 2 mempertemukan PSBS Biak melawan Semen Padang di Stadion Cendrawasih, Biak Numfor, Papua, Selasa siang. Di partai yang diguyur hujan deras ini, tuan rumah unggul lebih dulu melalui aksi bek veteran Otavio Dutra pada menit 27. Laga sempat tertunda selama hampir 1 jam sejak menit ke-42 akibat hujan deras. Setelah pertandingan dilanjutkan, PSBS kembali menambah keunggulan jelang turun minum. Kali ini gol dicetak oleh Alexandro. Di babak kedua, tuan rumah masih mendominasi permainan. Pada menit ke-80, gawang Kabau Sirah kembali koyak. Kali ini melalui gol sundulan striker veteran Alberto Goncalves. Skor 3-0 bertahan sampai laga bubar.
Kemenangan ini jadi modal bagus bagi tim Badai Pasifik yang akan bertamu ke Stadion Haji Agus Salim Padang pada duel kedua final Sabtu malam 9 Maret mendatang. Sementara itu pertandingan perebutan peringkat ketiga Pegadaian Liga 2 antara Persiraja Banda Aceh kontra Maluku United di Stadion Langsa Aceh Selasa sore berakhir tanpa gol. Di babak pertama Kapten Persiraja Andik Firmansyah punya kans bagus untuk membawa timnya unggul. Namun peluang Andik digagalkan kiper Ray Redondo. Jelang turun minum, giliran Maluku United yang mengancam lewat tandukan Ilhamuddin Armain, namun bola dapat ditangkap kiper Muhammad Fahri. Di babak kedua, drama terjadi saat injury time. Pemain Persiraja Al-Muzani dijatuhkan Jeong Homin di kotak terlarang, namun wasit tidak memberikan penalti untuk tuan rumah. Para pemain Persiraja protes pada wasit hingga laga ditunda 10 menit. Sang kapten Andik Firmansyah sampai menangis. Akhirnya laga disudahi dengan keputusan bersama dan skor akhir adalah 0-0. Kedua tim akan bertemu lagi pada duel kedua di Stadion Madia, Jakarta, Sabtu 9 Maret. Dipersembahkan oleh Ingat Mas, Ingat Pegadaian. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Yudita. Dan saya Dandi Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.